Kamu kenapa? Lagi bingung. Bingung kenapa? Mikirin cewek ya? Nggak selalu tentang itu. Terus? Bingung ikan. Kenapa ikannya? Ikan itu kan hidupnya di air garam. Tapi dia kok nggak darah tinggi. Terus? Ya kok bisa ya? Sedangkan kita kalau kebanyakan garam bisa darah tinggi. Kalau orang Jawa bilang tuh bludruk. Mau tahu nggak alasannya kenapa? Mau dong. Ini loh penjelasannya dari Numel aja. Ikan air tawar itu hidup pada lingkungan yang sifatnya itu adalah hipotonik, di mana konsentrasinya adalah rendah, sedangkan di dalam tubuh ikan itu sendiri konsentrasi cairannya bersifat hipertonik. Oleh sebab itu, air akan masuk ke dalam tubuh ikan. Sedangkan pada ikan laut, kondisinya berbeda, di mana konsentrasi lingkungannya itu bersifat hipertonik, sedangkan di dalam tubuh ikan sendiri bersifat hipotonik. Oleh sebab itu, air atau cairan tubuh ikan akan keluar. Jangan lupa, konsep dari osmosis itu adalah perpindahan cairan dari rendah ke tinggi. Itulah yang terjadi pada ekskresi ikan air tawar dan juga ikan air laut. Pada ikan air tawar, air itu akan bisa masuk ke dalam ikan dalam beberapa cara. Yang pertama insang, yang kedua adalah permukaan tubuh, dan ketiga bisa juga melalui mulut. Namun catatannya adalah di mulut ini air itu hanya sedikit yang masuk, bahkan tidak masuk sama sekali atau tidak minum sama sekali. Sedangkan perbedaan ionnya diantaranya ada H+, H3-, Na+, Cl-, Ca2+. Dari ion ini ada H+ dan HCO3- itu akan masuk melalui insang ikan. Nah, ginjal ikan itu beda dengan ginjal manusia. Ginjal ikan ini sebutannya adalah mesonefron. Ada juga yang nyebutnya dengan mesonefros. Ciri khas dari mesonefron pada ikan air tawar itu adalah dia punya glomerulus yang berukuran besar. Fungsinya untuk apa? Karena glomerulus ini akan melakukan penyerapan, terjadi proses filtrasi di sana dan melakukan penyerapan NaCl. Dan juga pada mesonefron ini dilengkapi dengan tubulus-tubulus yang nanti tujuannya supaya NaCl atau garam ini juga bisa terserap kembali. Sehingga ketika sudah terjadi proses ekskresi di dalam ginjal, maka penyerapan garam yang terjadi sehingga yang keluar itu adalah urin yang sifatnya banyak dan encer, dan NaCl-nya atau garam itu hanya sedikit saja yang bisa dikeluarkan melalui permukaan tubuh. Itu sehingga kalau bisa disimpulkan pada ekskresi ikan air tawar ini adalah urinnya banyak dan encer, minumnya sedikit, bahkan tidak minum sama sekali. Beda dengan ikan air laut, mana ikan air laut kan hidupnya di air laut ya, air garam, air asin. Ketika dia minum, otomatis NaCl-nya juga ikut serta masuk ke dalam mulutnya. Nah, air yang diminum oleh ikan air laut ini sangat banyak. Dominannya banyak sekali air yang diminum. Otomatis NaCl-nya juga banyak serta ikut masuk ke dalam mulut ketika ikan itu minum. Selain NaCl itu masuk ketika ikan itu minum, NaCl-nya juga bisa masuk melalui permukaan tubuh dari ikan itu. Jadi dari permukaan kulit ya, itu juga bisa masuk NaCl-nya. Nah, ketika proses berlangsung, maka artinya apa? NaCl itu banyak masuk ke dalam tubuh, ya kan? NaCl banyak masuk ke dalam tubuh. Oleh sebab itu, insang pada ikan air laut ini memiliki fungsi juga untuk mengeluarkan NaCl kembali ke dalam air. Jadi dia akan mengeluarkan NaCl dari tubuh ikan itu. So, bagaimana dengan ginjal atau mesonefron dari ikan air laut ini? Berbeda dengan ikan air tawar, pada mesonefron ikan air laut ini, glomerulus justru sangat kecil, bahkan tidak ditemukan adanya glomerulus. Kenapa demikian? Karena dia tidak perlu lagi untuk melakukan penyerapan garam. Dia juga tidak perlu lagi melakukan penyerapan kembali garam. Jadi istilahnya itu
airnya tidak perlu lagi untuk disaring supaya NaCl-nya diserap lagi oleh tubuh. Kenapa? Karena tubuh ikan air laut ini sudah kebanyakan NaCl, sudah kebanyakan garam. Justru ikan air laut ini memerlukan lebih banyak air untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuhnya, karena air terus-menerus keluar dari tubuhnya akibat peristiwa osmosis. Oleh sebab itu, urin yang dikeluarkan itu sedikit dan juga pekat karena dia mengandung banyak sekali garam. Selain itu juga dapat ditemukan ada beberapa ion yaitu Mg+ dan SO4-. Maka desalinasi yang terjadi pada ikan air laut ini melalui dua cara, melewati insang, kemudian juga melalui pelepasan urin. Itu penjelasan dari ekskresi ikan air laut. Nah, kita bandingkan sekarang bagaimana ekskresi pada ikan air tawar dengan ikan air laut. Kalau ikan air tawar, dia sedikit meminum atau bahkan tanpa minum sama sekali, sedangkan ikan air laut itu banyak minum. Ini terjadi tuh karena untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan air tawar itu cairan dari lingkungan itu mudah masuk ke dalam tubuhnya. Oleh sebab itu dia hanya butuh sedikit minum. Beda dengan ikan air laut. Ikan air laut justru cairan di dalam tubuhnya itu akan tersedot keluar terus-menerus. Oleh sebab itu dia butuh banyak minum. Perbedaan lainnya, pada ikan air tawar itu urinnya banyak dan juga encer, sedangkan ikan air laut urinnya sedikit dan sangat pekat. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa urin yang banyak itu karena dominansinya adalah air, makanya dia encer. Sedangkan ikan air laut urinnya sedikit dan pekat. Pekatnya itu karena dominannya, kandungannya adalah garam. Perbandingan yang lain adalah pada ikan air tawar, dia punya glomerulus besar ukurannya. Kita ketahui bahwa glomerulus besar itu karena terjadi proses filtrasi dan juga nanti akan ada penyerapan kembali garam, karena ikan air tawar memerlukan garam untuk menjaga konsentrasi tubuhnya dengan konsentrasi lingkungannya. Beda dengan ikan air laut, pada ikan air laut justru glomerulusnya kecil, bahkan tidak ditemukan adanya glomerulus. Kenapa? Karena tidak terjadi proses filtrasi, juga tidak terjadi proses reabsorpsi, karena garam itu akan inginnya memang untuk dibuang, bukan untuk disimpan, bertujuan supaya konsentrasi atau keseimbangan cairan yang terjadi di dalam tubuh ikan air laut tetap terjaga, karena kondisi di luar atau lingkungannya itu sudah sangat tinggi. Kalau begitu, maka jadinya ikan air tawar itu sebenarnya dia sedang mempertahankan garam dalam tubuhnya supaya konsentrasinya tetap seimbang. Sedangkan ikan air laut yang mempertahankan air dalam tubuhnya supaya juga konsentrasinya tetap seimbang. Gitu, sehingga ekskresi pada ikan dan fungsi ginjal selain sebagai alat ekskresi, dia juga bisa berfungsi sebagai osmoregulasi atau alat yang bisa mempertahankan konsentrasi cairan. Maka ikan air laut tuh nggak darah tinggi karena garamnya dia keluarkan terus. Mekanisme tubuhnya seperti itu. Gitu loh penjelasannya. Gimana nih penjelasannya? Oh, jadi gitu ya penjelasannya. Gara-gara ada ginjalnya tuh kayak ada filternya gitu. Mantap nih penjelasannya nih. Aku subscribe deh. Kalian tonton terus ya, Numel aja.